السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam tafsir As-Sa'di, yaitu kitab yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah At-Tin, di mana di dalam penjelasan surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Akan tetapi nikmat yang Allah berikan berupa bentuk yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, itu tidak akan menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika manusia mengerjakan amal saleh, ketika dia beriman dan beramal saleh. Sehingga dari surah At-Tin kita bisa mengetahui satu kaidah penting di dalam kita menjalani kehidupan ini, yaitu dengan senantiasa berusaha memperhatikan iman kita dan mengerjakan amal saleh. Memperhatikan iman dalam arti menjaga iman dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang merusak keimanan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh adalah bagian tidak terpisahkan dari keimanan, di mana tidak mungkin keimanan itu terwujud tegak kecuali dengan kita mengerjakan amal saleh. Ya, karena amal adalah bahagian daripada iman. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Alaq atau surah Iqra. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, terkhusus pada 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang pertama sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari merupakan ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari,
aku tidak bisa membaca. Dan perintah itu diulang-ulang oleh malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari. Ini adalah makna daripada sifat ummi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membaca dan tidak menulis. Dan terdapat hikmah yang sangat besar dari keadaan ini, di mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca dan tidak menulis, ini menutup semua celah untuk menuduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an itu adalah buatannya. Karena dengan beliau tidak menulis dan beliau tidak membaca, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin Al-Qur'an yang beliau bawa, ayat-ayat yang beliau sampaikan itu adalah hasil buatannya. Karena beliau tidak membaca referensi, beliau tidak membaca buku-buku, sehingga kemudian bisa diarahkan kepada beliau tuduhan bahwa ayat-ayat yang beliau bawa itu adalah buatannya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan Rasulullah yang tidak membaca dan tidak menulis juga merupakan kelebihan bagi beliau, di mana beliau bisa mengetahui banyak ilmu tanpa melalui kemampuan membaca dan menulis. Dan itu menunjukkan bahwa ilmu yang beliau dapatkan memang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk membaca, dan di sini tidak disebutkan apa yang Allah perintahkan untuk dibaca, tapi terpahami bahwa yang Allah perintahkan untuk dibaca itu adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Itulah yang sesungguhnya diperintahkan untuk dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Dan salah satu kaidah penting di dalam ilmu Al-Qur'an, bahwa setiap perintah yang tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis juga tertuju kepada segenap umatnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca, dan yang prioritas untuk dibaca itu adalah Al-Qur'an, maka tentu perintah ini juga tertuju kepada umatnya, sehingga kita juga termasuk yang diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Karena melalui membaca Al-Qur'an, inilah yang menjadi tahap awal bagi kita untuk mengenal dan mengetahui isi dan kandungan daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang mubarak. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Tentu kebaikan daripada Al-Qur'an, keberkahan daripada Al-Qur'an itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan membacanya. Asal kita membacanya, maka pasti ada keberkahan yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Paling minimal kita mendapatkan keberkahan berupa pahala dari membaca Al-Qur'an itu sendiri. Akan lebih banyak lagi keberkahan yang kita dapatkan kalau kita bisa mengerti maknanya, lalu kemudian mengamalkan, jika itu perintah ataupun larangan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah,
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu Iqra, yaitu perintah membaca, dan membaca ini tidak bisa dipisahkan daripada ilmu, sehingga dari ayat yang pertama saja kita sudah bisa merasakan betapa perhatiannya agama ini terhadap yang namanya ilmu. Dan ini sangat sesuai dengan keadaan agama-agama samawi pada waktu itu. Kita ketahui bersama bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum diturunkannya Al-Quran, sudah ada kitab sebelumnya yang mendahuluinya, yaitu Taurat dan Injil. Akan tetapi pada dua kitab tersebut telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Di antara bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk daripada kedua kitab tersebut, mereka menganggap, bahkan sampai meyakini, bahwa apa yang dilakukan oleh Adam alaihi salam dengan memakan buah yang dilarang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa buah yang dimakan oleh Adam alaihi salam itu adalah buah berupa ilmu. Dan disebabkan dia makan buah ilmu tersebut, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Sehingga pendeta-pendeta pada waktu itu menanamkan suatu pemahaman bahwa penyebab dari segala keburukan itu adalah ilmu, sehingga mereka sangat memusuhi yang namanya ilmu, sehingga ajaran-ajaran yang mereka sampaikan kepada pemeluknya itu adalah ajaran-ajaran yang sifatnya dogma, sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, dan mereka menanamkan kepada pemeluknya untuk menerima saja tanpa mempertanyakannya, tanpa mempelajarinya. Itulah yang terjadi pada agama samawi pada waktu itu. Maka salah satu hikmah di balik turunnya ayat yang pertama berupa Iqra itu adalah untuk memutus mata rantai yang telah ditanamkan oleh gereja kepada pemeluknya, yaitu dengan memusuhi yang namanya ilmu. Maka datanglah Islam untuk mengembalikan manusia kepada kecintaan kepada ilmu. Karena ketika Adam alaihi salam diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah berikan kepada Adam itu adalah wa 'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ilmu. Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbik ini sama dengan bismillah, bismi rabbik, yang mana di dalam lafaz tersebut atau di dalam kata bismi rabbik atau bismillah ada dua makna. Makna yang pertama adalah mutabarrikan bismi rabbik, kita mengambil keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musta'inan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca bismillah, maka sesungguhnya kita sedang meminta dua hal kepada Allah. Kita meminta keberkahan kepadanya dalam pekerjaan yang akan kita kerjakan, dan kita meminta kepada Allah pertolongan pada pekerjaan yang akan kita kerjakan. Dan dari ayat ini para ulama fikih menyimpulkan untuk kita mengawali setiap surah dengan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu,
bacalah dengan meminta keberkahan kepada Tuhanmu, bacalah dengan meminta pertolongan kepada Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Di sini tidak disebutkan siapa yang diciptakan, karena memang semua makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sifat-sifat lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang Allah sebutkan di sini adalah sifat menciptakan, alladzi khalaq. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa disebutkannya alladzi khalaq, yang menciptakan, ini tidak lain karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ini adalah keyakinan yang diyakini oleh seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka bisa dengan mudah menjawab yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan, yaitu nikmat berupa penciptaan, di mana manusia tidak mungkin bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini kecuali karena Allah memberikan kepada mereka ruh, yang dengan ruh itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi makhluk yang bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian setelah Allah menyebutkan secara umum alladzi khalaq, khassal insan wa dzakara ibtida'a khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menyebutkan manusia secara khusus, khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. Dan ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan ini juga salah satu kaidah dalam ilmu Al-Quran, di mana ketika suatu nama disebutkan secara khusus setelah sebelumnya disebutkan secara umum, maka itu menunjukkan adanya kedudukan pada yang khusus itu. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril." Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, dan memusuhi Jibril. Di situ disebutkan kembali Jibril, padahal sebelumnya sudah disebutkan malaikat dan Jibril masuk di dalamnya. Tapi disebutkannya Jibril secara khusus, itu menunjukkan bahwa Jibril memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga di dalam ayat ini, alladzi khalaq, itu sudah masuk di dalamnya manusia. Tapi disebutkan kembali khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Manusia disebutkan secara khusus karena manusia memang memiliki kedudukan yang khusus. Apa kedudukan yang khusus yang ada pada manusia? Kedudukan yang khusus pada manusia adalah makhluk yang memikul amanah. Sebagaimana disebutkan pada surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, tapi makhluk-makhluk tersebut enggan untuk memikul amanah itu, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan amanah di dalam ayat tersebut adalah amanah berupa menjalankan perintah dan
menjauhi larangan. Dan manusialah yang memikul amanah tersebut, sehingga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal usul diciptakannya manusia, di mana manusia berasal dari 'alaq. 'Alaq adalah segumpal daging. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Falladzi khalaqal insana wa'tana bitadbirihi." Maka yang telah menciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan manusia, la budda an yudabbirahu bil amri wan nahi. Syekh Sa'di rahimahullah mengingatkan kita bahwa dalam hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian kepada manusia, di mana Allah menciptakan manusia melalui proses yang sangat panjang, di mana setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini itu secara umum dia berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan 10 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan manusia ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Dia diberikan rezeki, diletakkan di tempat yang sangat aman, fi qararin makin, dalam rahim yang sangat kuat, yang dengannya dia terjaga. Allah memperhatikan dengan perhatian yang sangat luar biasa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika Allah memperhatikan dalam sisi penciptaan, maka la budda an yudabbirahu bil amri wan nahi. Maka sudah pasti dan tidak boleh tidak, Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan memperhatikannya dalam bentuk Allah memberikan perintah dan larangan. Jadi ketika penciptaan manusia diatur sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengatur manusia melalui perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu sesungguhnya adalah bagian dari pengaturan yang kemaslahatannya kembali kepada manusia. Sehingga siapa saja di antara manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan maksimal di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mendapatkan kemaslahatan yang besar di dunia dan di akhirat kelak nanti. Wa dzalika bi irsalir rasul ilaihim wa inzalil kutubi alaihim. Dan untuk mewujudkan teraturnya manusia melalui perintah dan larangan, maka diutuslah seorang rasul dan diturunkanlah kitab yaitu Al-Quran. Jadi manusia akan merasakan keteraturan di dalam kehidupannya di dunia itu ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawa oleh utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Tadi sudah kita sebutkan apa yang diperintahkan untuk dibaca, tidak lain adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu al-akram. Al-akram adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermakna katsirul karam wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kebaikan kepada makhluknya, terlebih lagi kepada
manusia. Dan setiap kali kita diingatkan tentang kebaikan Allah kepada kita, maka tujuannya adalah agar kita bersyukur kepadanya. Dan hakikat bersyukur kepadanya itu dengan beriman. Asas dari segala bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah beriman kepadanya dan menjauhkan iman kita dari segala bentuk kesyirikan. Tidak mungkin terwujud yang namanya syukur kecuali dengan terlebih dahulu ada iman yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas daripada bersyukur. Dan pada bahagian ini pula lah iblis berusaha untuk menghalau manusia. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka ia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah sehingga manusia ini tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Yang paling disukai oleh iblis itu tidak bersyukur dalam arti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beriman tapi mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan kepadanya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan perantara al-qalam, dengan perantara pena. Ini juga merupakan isyarat bahwa di dalam belajar itu kita tidak bisa berlepas dari yang namanya menulis. Makanya Rasulullah sendiri ketika turun ayat-ayat Al-Quran, maka beliau memerintahkan kepada beberapa orang sahabatnya untuk menuliskan ayat-ayat tersebut. Meskipun beliau dan para sahabat sangat kuat hafalannya, tapi mereka tetap menulis. Tapi Rasulullah tetap tidak menulis. Beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Dan inilah asal keadaan manusia, malam ya'lam, manusia tidak mengetahui. Dan itu kita bisa merasakannya. Dan Allah menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi manusia lahir di muka bumi dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Sehingga salah satu kewajiban terbesar kita sebagai manusia adalah belajar. Karena tanpa belajar kita tidak mungkin menghilangkan sifat jahil di dalam diri kita. Sementara kalau sifat jahil melekat pada diri seseorang, maka dia tidak akan mampu untuk menjalankan amanah berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena kejahilan yang hakiki adalah kejahilan dalam arti tidak mengetahui apa perintah Allah dan tidak mengetahui apa larangan Allah. Kalau dia tidak mengetahui perintah, tidak mengetahui larangan, maka tidak mungkin dia bisa menjalankan amanah. Karenanya di ayat di surah Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amanah yang dipikul oleh manusia, di penghujung ayat Allah mengingatkan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat jahil. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa dua sifat inilah yang menjadi penghalang terbesar manusia bisa menjalankan amanah, yaitu sifat jahilnya dan sifat zalimnya. Dan untuk menghilangkan dua sifat ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Walladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah mengutus seorang rasul wa yuzakkihim. Di antara tugas seorang rasul itu adalah wa yuzakkihim,
mentazkiyah, mensucikan, membersihkan diri-diri manusia dari sifat zalimnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul juga mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah untuk menghilangkan sifat jahilnya. Karena dengan hilangnya dua sifat ini, maka manusia akan lebih termudahkan di dalam menjalankan amanah yang Allah amanahkan berupa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.